Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala ahlal ilmi bi raf'id darajat. Faqala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Walhamdulillahilladzi sawwa ahlal ilmi bil mujahidina fi sabilihi fa anzala ayatan fit taubati faqala wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Thumma as-salatu was-salam ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi hadithihi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kali ini saya ingin mengawali dengan bersama-sama mengajak teman-teman sekalian untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan dan limpahkan kepada kita semua. Dan diantara nikmat terbesarnya ialah nikmat keimanan, yang dengan itu kita diberi kemampuan untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah, sehingga kita dapat merasakan keistimewaan dan keindahan bulan suci Ramadan sampai detik ini. Sekalipun banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita jalani, semoga itu semua tidak menghalangi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, dan semoga dengan senantiasa bersyukur kepadanya Allah menambahkan limpahan dan karunia nikmatnya kepada kita semua insyaallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis yang sangat populer, yang sangat viral begitu memasuki bulan suci Ramadan, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam karyanya, yaitu Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughriqat abwabun nar wa sufilatis syayatin." Idza jaa Ramadan, jika telah tiba Ramadan atau kita tiba di awal Ramadan, futihat abwabul jannah, maka dibuka pintu-pintu surga. Wa ughriqat abwabun nar, kemudian pintu neraka ditutup. Wa sufilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu, diikat. Maknanya bahwa teman-teman sekalian, rahmat Allah itu datang ya, karena rahmat Allah yang turun itu menjadikan peluang-peluang kebaikan itu semakin terbuka, sehingga pintu-pintu surga pun semakin terbuka. Neraka kemudian tertutup karena rahmat Allah yang datang ya. Maka kita sebagai umat muslim, umat Islam terdorong untuk senantiasa melaksanakan, menunaikan, mengerjakan kebaikan dan menutup celah untuk melakukan kemaksiatan, sehingga para setan pun ya seakan-akan diikat, dibelenggu, karena sangat kecil celah yang ia miliki untuk menggoda kita. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya ketaatan seseorang beribadah kepada Allah, maka semakin kecil celah bagi setan untuk menggoda. Demikian juga dengan sebaliknya, semakin menurunnya semangat beribadah kepada Allah, maka semakin terbuka celah bagi setan untuk menghasut kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita semua bahwa datangnya bulan suci Ramadan, kita semua memiliki peluang untuk mendapatkan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat surga. Namun yang menjadi pertanyaannya apa sih yang menjadi persyaratan untuk masuk ke dalam surga? Nah, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kita akan mengawali bahasan materi kita pada kali ini dengan mengutip salah satu ayat dalam Al-Quran, ya. Ayat ini merupakan ayat pertama yang membahas tentang surga dalam Al-Quran dan syarat-syarat masuk ke dalam surga. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anharu kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita rincikan bahasan yang terkandung dalam ayat tersebut, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, bahwa jikalau disebutkan suatu amalan dalam Al-Quran, maka rumusnya adalah al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sababi. Bukan dikhususkan untuk kalangan tertentu, tapi dibuka untuk semua orang yang ingin mendapatinya. Maka di awal ayat tersebut dimulai dengan kata allazina. Kata allazina, wabashshiril ladzina. Allazina berarti mencakup semua kalangan tanpa terkecuali, ya. Jadi Pak Presiden, bukan hanya Pak Presiden yang boleh masuk surga, ya, tapi rakyat biasa pun bisa masuk surga. Bukan hanya yang kaya boleh masuk surga, tapi yang cukup pun boleh masuk surga. Bukan hanya seorang guru yang boleh masuk surga, tapi seorang murid pun boleh masuk surga. Bukan hanya orang tua yang boleh masuk surga, tapi seorang anak pun boleh masuk surga, ya. Yang bekerja di kantoran, yang bekerja di sawah, di kebun, semuanya memiliki peluang untuk masuk ke dalam surga ketika memenuhi dua syarat utama. Apa syarat itu? Apa dua syarat itu? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Kabarkanlah wahai Muhammad, ya, kabarkanlah wahai Muhammad, beritakanlah wahai Muhammad, viralkanlah wahai Muhammad kepada semua orang yang menginginkan surga, bahwa syarat pertama adalah beriman. Allazina amanu. Baik, teman-teman sekalian, syarat pertama adalah beriman. Nah, beriman itu syarat pertama bagi kita untuk beriman adalah syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang Allah perdengarkan 5 kali dalam sehari, ya. Dari bangun tidur sampai pengen tidur, Allah perdengarkan, ya. Bangun subuh, Allah perdengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sampai di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah perdengarkan bahwa syarat pertama untuk masuk ke dalam surga kita telah memenuhinya. Zuhur, masuk waktu zuhur diperdengarkan lagi. Masuk waktu asar diperdengarkan lagi. Masuk waktu maghrib diperdengarkan lagi. Sebelum tidur isya diperdengarkan lagi. Seakan-akan Allah berkata kepada kita bahwa hei, kamu itu calon penghuni surga, karena kita telah memenuhi syarat pertama untuk masuk ke dalam surga, yaitu amanu, beriman. Dan syarat utama orang yang beriman adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, namun, ya, iman itu mesti dibuktikan, ya. Keimanan seseorang itu bukan hanya sekedar syahadat, ya, tapi mesti dibuktikan. Maka begitu seseorang mendengarkan azan, maka penuhi panggilan, ya. Karena memenuhi panggilan azan, solat itu adalah bukti keimanan kita atau pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah syarat yang kedua setelah iman, ya. Karena iman itu perlu dibuktikan, maka syarat yang kedua adalah wa amilus solihat, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kabarkanlah wahai Muhammad, ya, kepada orang-orang yang menginginkan surga, ya. Syarat pertamanya adalah beriman dan membuktikan keimanan itu
dengan syarat kedua, yaitu wa amilus sholihat, beramal soleh. Nah, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita akan merincikan amal soleh apa saja yang mesti kita tingkatkan selama di bulan suci Ramadan ini, agar senantiasa kita termasuk ahli surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, bahwasannya Nabi SAW ajwadan nas, adalah orang yang paling baik, orang yang paling ramah, orang yang paling dermawan, semangat ibadah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kebaikannya itu, keramahannya itu, kedermawanannya itu, semangatnya ibadah Nabi itu senantiasa bertambah meningkat begitu memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kita coba akan rincikan amalan apa saja ya yang ditingkatkan oleh Nabi ya begitu masuki bulan suci Ramadan. Baik, yang pertama adalah meningkatkan sholat ya, meningkatkan sholat. Nah, jadi ini silahkan ditulis ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah meningkatkan sholat. Bagaimana meningkatkan sholat? Yang pertama, yang paling pokok adalah ya, jangan meninggalkan sholat 5 waktu ya. Itu yang pertama, sholat 5 waktu hukumnya wajib ya, tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun dan dimanapun. Sholat 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Allah telah memberikan keringanan ya. Jikalau tak mampu berdiri, sholat berdiri, maka cukup dengan duduk. Jika tak mampu sholat duduk, maka cukup dengan berbaring. Jika tak mampu lagi berbaring, maka cukup dengan isyarat. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi ya sholat fardu. Nah, ada qobliyah dan ada ba'diyah. Qobliyah itu dikerjakan ketika memasuki waktu sholat. Begitu azan ya, selesai azan, sholat 2 rakaat, batasnya sampai iqamat, itu qobliyah. Dan sholat ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu sampai datangnya waktu sholat berikutnya ya. Jumlahnya ada 12 rakaat ya, jumlahnya ada 12 rakaat. Singkat, 2 rakaat sebelum subuh ya, keutamaannya sangat dahsyat. As-sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat subuh 2 rakaat itu ya, sebelum subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ada 4 rakaat sebelum zuhur. Jikalau tak memungkinkan, maka cukup 2 rakaat. Kemudian ada 2 rakaat lagi setelah sholat zuhur ya, jadi sudah ada 8 rakaat. Kemudian setelah sholat maghrib 2 rakaat, setelah sholat isya 2 rakaat. Apa keutamaannya ya? 12 rakaat ini man shalla sintai asyrata rakaatan ya, siapapun yang mampu menunaikan sholat sunnah rawatib 12 rakaat fi yaumin wa lailatin ya, di pagi hari dan di malam hari ya, di siang hari dan di malam hari, bunyalahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Nah, kemudian teman-teman, ada sholat duha, yaitu sholat yang dikerjakan ketika matahari sudah terbit, sudah mulai terbit. Nah, sholat duha ini dibagi menjadi 3 waktu ya. Ada di awal pagi. Jadi begitu matahari sudah mulai naik ya, sudah mulai terbit ya, sejengkal daripada kepala itu, maka mulailah mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, itu biasanya disebut dengan sholat sunnah syuruk ya. Nah, jadi itu sholat duha di awal pagi. Kemudian ada sholat duha yang di pertengahan pagi ya, jam 9 sampai jam 10. Kemudian ada sholat duha di akhir pagi, yaitu jam 10 sampai jam 11. Nah, jumlahnya bisa sampai 4 sampai 6 rakaat ya. Yang di pertengahan pagi 2 sampai 4 rakaat, dan di awal pagi 2 rakaat. Nah, kemudian teman-teman, ada sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu merupakan aktivitas yang dikerjakan setelah tidur, walaupun tidurnya sejenak, karena asal katanya dalam bahasa Arab yaitu hajadah yahjudu, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur sejenak ya. Kemudian sholat tahajud ini dibagi menjadi 3 waktu malam ya.
ada di awal malam. Jadi begitu teman-teman setelah menunaikan sholat isya, istirahat, tidur sejenak, ya tiba-tiba listrik padam, ya AC-nya mati, kipasnya mati, gerah, digigit nyamuk, tiba-tiba terbangun, dan ada kepikiran untuk melaksanakan sholat tahajud, maka di situ adalah waktu awal malam. Kemudian ada waktu di pertengahan malam untuk menunaikan sholat tahajud, yaitu pada jam 12 sampai jam 2 malam. Dan kemudian ada waktu yang paling utama ya untuk menunaikan sholat tahajud ialah di akhir malam, yaitu pada jam 3 sampai waktu subuh. Nah, kenapa menjadi utama, menjadi istimewa di akhir malam ini? Karena inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena sesuatu ya, karena sholat subuh itu atau yang menjelang subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, teman-teman sekalian, sholat tahajud ini hukumnya sunnah ya, boleh dikerjakan ataupun tidak masalah, tapi mengerjakannya mendapat pahala ya. Kemudian jumlah rakaatnya mulai dari 2 rakaat ya, kemudian 4 rakaat, kemudian 6 rakaat sampai 20 rakaat, kemudian ditambah 1 witir, 3 witir, 5 witir, 7 witir sampai 9 witir ya. Nah, jikalau teman-teman tidak mampu mengerjakan sampai 20 rakaat, maka kata Allah dalam Al-Qur'an, nisfahu awin kusminhu qalila, setengahnya saja ya. Jikalau setengahnya dari 20 rakaat itu tidak mampu juga, maka dikurangin lagi ya, lebih sedikit lagi. Dan kata Nabi, sedikit-dikitnya rakaat sholat tahajud itu ialah 2 rakaat. 2 rakaat sholat tahajud, 1 rakaat witir, jadi 3 rakaat. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang senantiasa meningkatkan sholatnya, yang senantiasa gemar dengan sholat, senang dengan sholat ya. Kata Nabi, man kana min ahli sholah du'iya lahu min babis sholah ya, wa man kana min ahli sholah du'iya min babis sholah. Jika jadi siapapun yang selama hidup di dunia senang menunaikan sholat tahajudnya tidak pernah terputus, sholat duhanya setiap hari ya, kemudian sholat sunnah rawatibnya tidak pernah tertinggal, dan sholat 5 waktunya selalu tepat waktu maka nanti di akhirat, begitu sampai di akhirat, nanti akan dipanggil melalui pintu yang disebut dengan babus sholah, pintu sholat. Dan orang-orang yang masuk ke dalamnya hanyalah orang-orang yang gemar menunaikan sholat. Nah, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua yang senantiasa mesti kita perhatikan, yang mesti kita jaga, yaitu puasa ya, yaitu ibadah puasa. Karena puasa sendiri adalah ibadah pokok di bulan suci Ramadan. Nah, ibadah itu merupakan satu-satunya amalan ya, yang menjadikan amalan-amalan yang lain itu ketika dikerjakan puasa ini, amalan yang lain itu ikut dikerjakan juga ya. Contohnya kita bisa melihat begitu masuki bulan suci Ramadan ya, mungkin ada saja orang yang jarang mengerjakan qiyamul lail, tapi begitu masuki bulan suci Ramadan tiba-tiba bangun tahajud ya, tiba-tiba tiap malam itu tidak pernah tinggalkan sholat tarawih. Nah, itu pengaruh daripada puasa, bulan puasa. Kemudian kita akan melihat orang-orang berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Al-Quran. Nah, kemudian ada juga yang dahsyat itu ya, yang biasa kita temui di sore hari ya, orang-orang berlomba-lomba untuk berbagi takjil. Nah, itulah pengaruh daripada ibadah puasa. Nah, bagaimana dengan puasa ini? Apa keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa ya? Nah, nanti akan dikatakan bahwa mangkana min ahli siyam ya, mangkana min ahli siyam du'iya min babis siyam yuqalu ar-rayyan ya, atau dalam hadis lain inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan ya. Jadi nanti orang-orang yang gemar berpuasa, senang dengan puasa, dan saking senangnya berpuasa itu, setelah lewat Ramadan ya, tiba-tiba pengen puasa Syawal. Lewat Syawal tiba-tiba pengen puasa Senin Kamis ya. Mau puasa di pertengahan bulan ada Ayyamul Bid ya.
Dan saking gemarnya, saking senangnya sampai puasa Daud untuk menunggu puasa bulan Ramadan tahun depan. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang gemar menunaikan ibadah puasa ini, senang dengan puasa, maka nanti akan dipanggil khusus masuk ke dalam surga melalui pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Wa man kana min ahli siyam du'iya lahu du'iya min babi siyam yuqalu Ar-Rayyan. Jadi jika ia adalah ahli as-siyam, ya, ahli puasa, gemar berpuasa, maka kelak dia akan dipanggil masuk ke dalam surga melewati pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Nah, baik teman-teman sekalian, kemudian ada satu amalan yang sangat spesial, ya. Jikalau pintu sholat itu dikhususkan untuk orang-orang yang sholat saja, yang gemar sholat, rajin sholat, ataupun dengan pintu Ar-Rayyan dikhususkan hanya untuk orang yang gemar berpuasa, yang rajin berpuasa. Nah, ada satu amalan yang sangat spesial, ya, yang mana amalan ini begitu kita mengerjakannya, ya, maka kita mampu memasuki surga melewati pintu dari manapun yang kita suka, ya, dari manapun yang kita mau, ya. Itu adalah keistimewaan daripada ahli Al-Quran. Nah, inilah amalan yang ketiga yang akan kita bahas sekaligus. Ini adalah amalan spesial, ya, yaitu ahli Al-Quran atau senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Bagaimana Nabi SAW, ya, setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril. Untuk apa didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam? Yudarisuhul Quran, ya. Jadi setiap malam Ramadan itu Nabi datangi malaikat Jibril untuk yudarisuhul Quran, untuk mengajarkannya Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baik lafaznya, maknanya, ataupun sekaligus dengan menghafalkan, memperbaiki bacaan. Nah, teman-teman sekalian, karena Ramadan ini sangat kuat, lekat dengan Al-Quran dan tidak bisa dipisah, ya. Karena sebagaimana Ramadan ini menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran. Nah, begitupun sebaliknya, maka semestinya kita memuliakan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, karena pada bulan ini diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, ya, bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara berinteraksi dengan Al-Quran, ya? Karena yang pertama, ya, untuk teman-teman sekalian telah mendapati semuanya di sekolah. Jadi ada 3 cara berinteraksi dengan Al-Quran, dan alhamdulillah teman-teman sekalian telah mendapati ketiga-tiganya ini di sekolah. Nah, yang pertama yaitu qiraah, ya, membaca Al-Quran. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada tadabbur Al-Quran, ya, atau mempelajari makna-makna ayat Al-Quran, ya. Ayat membaca dengan terbatas tapi berusaha untuk memahami makna dari ayat tersebut. Nah, itu adalah tadabbur atau tilawah. Nah, itu kadang teman-teman mengikutinya di hari Kamis, ya, di kajian adab. Nah, kemudian ada tahfiz, ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga yaitu adalah tahfiz, menghafalkan Al-Quran, baik lafaznya ataupun maknanya. Nah, ini yang ketiga ini diperhatikan dan boleh memilih di antara salah satunya. Dan jikalau sudah menghafal itu, pastilah sudah membaca dan tadabbur, ya. Tapi tak semua yang membaca itu mampu untuk menghafalkan. Tapi setidaknya, ya, kita tidak terlepas dari 3 cara bergaul dengan Al-Quran: qiraah, ya, tadabbur, ya, kemudian menghafal. 3 ini jangan sampai kita lepaskan, karena keutamaan yang dimiliki, ya, yang akan diberikan kepada ahli Al-Quran sangatlah dahsyat, ya. Teman-teman sekalian, nah, apa keutamaannya itu untuk para ahli Al-Quran? Satu, ya, baik sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa para ahli Al-Quran ini akan masuk ke dalam surga itu, ya, akan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang ia mau, ya. Mau masuk lewat pintu sholat, boleh, ya. Ahli Al-Quran mau masuk surga lewat pintu puasa, boleh, ya. Mau masuk lewat pintu zikir, boleh. Mau masuk lewat pintu jihad, boleh. Mau masuk lewat pintu sodakoh, boleh. Mau masuk lewat pintu walid, ya, babul walid, bab pintu berbakti kepada orang tua, boleh. Jadi pilihan bagi penghafal Al-Quran atau ahli Al-Quran itu boleh memasuki semua pintu
pintu yang ada di surga, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, ya, bahwa kesannya malaikat pun ikut masuk ke dalam pintu yang mereka masuki. Nah baik, keutamaan yang dahsyatnya itu, ya, begitu para penghafal Al-Quran ini atau ahli Al-Quran ini masuk ke dalam surga, ia masuk tidak dengan sendirinya, ya, tidak masuk dengan sendirinya, melainkan waman sholaha min abaihim, ya, menggandeng bapak-bapaknya yang soleh, ibu-ibunya yang soleha, ya, digandeng masuk ke dalam surga, ya. Wa azwajihim, ya, jikalau punya istri maka istrinya digandeng masuk ke dalam surga, ya. Kemudian wa zurriyatihim, ya, jikalau sudah punya anak maka anak-anaknya itu akan digandeng masuk ke dalam surga. Anaknya punya anak lagi, cucunya pun digandeng masuk ke dalam surga, ya. Cucunya punya anak, anak cucunya pun digandeng masuk ke dalam surga, keturunannya, ya. Jadi tidak masuk dengan sendiri ke dalam surga, mengajak orang tuanya, kedua orang tuanya, kemudian istri-istrinya, anak-anaknya. Dan yang paling dahsyatnya, begitu mau masuk dalam dalam surga, Al-Quran langsung berfirman kepada Allah, ya, Al-Quran berkata kepada Allah, Allahumma hallih. Al-Quran langsung berkata, Allahumma hallih, ya Allah, hiasilah dia. Sebelum ia masuk dalam surga, hiasilah dia. Maka Allah pun tidak ridho melihat penghuni surga, yaitu ahli Al-Quran ini, masuk ke dalam surga sebelum dihiasi. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, yuhallawna fiha, maka mereka itu akan dihiasi, ya, dihiasi dengan apa? Min asawir, ya, dengan gelang-gelang, min zahabin wa lu'lu'a, yang mana gelang-gelang itu terbuat dari emas dan mutiara, ya. Kemudian setelah dipakaikan gelang-gelang, ya, kemudian dikasih walibasuhum fiha harir, kemudian diberi pakaian yang terbuat dari sutra. Dan dalam hadis, ya, yang terakhir diberikan apa? Fayul basu ilaihi tajul karomah, ya, dipakaikan di atas kepalanya, yaitu, ya, mahkota kehormatan. Nah, dan tidak hanya mahkota kehormatan itu untuk dirinya, tapi melainkan diberikan juga untuk kedua orang tuanya. Dan itu merupakan hadiah terbesar dari seorang anak untuk kedua orang tuanya, untuk pasangannya, dan untuk anak-anaknya nanti. Nah, dan dahsyatnya bahwa dikatakan dalam hadis lain bahwa cahaya mahkota itu lebih terang daripada sinarnya matahari, dan itu semua disaksikan oleh penduduk bumi dan seluruh penduduk langit. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga kita semua ini selalu senantiasa semangat, ya, berinteraksi dengan Al-Quran. Semoga kita semua selalu menjadikan Al-Quran sebagai sahabat di dunia, ya, menjadikan Al-Quran sebagai teman baik di dunia, sekalian, ya, sekaligus menjadikan Al-Quran ini pedoman hidup, ya, sebaik-baiknya petunjuk di antara semua petunjuk. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang terakhir, ya, amalan yang terakhir yang mesti kita tingkatkan di bulan suci Ramadan, sebagaimana Nabi mencontohkannya, yaitu adalah sedekah, ya. Sedekah itu ada dua, ya, ada sedekah sunnah dan ada sedekah wajib. Sedekah wajib itu ialah zakat, ya, yang kita tunaikan setiap tahun pada bulan suci Ramadan, memiliki ketentuan dan aturan-aturan sehingga hukumnya wajib. Karena zakat itu asalnya dari kata zaka, baik, bersih, ya, berkah. Jadi bersih-bersih harta. Zakat itu untuk bersih-bersih harta. Nah, kemudian yang sunnah itu ada infak dan sodakoh itu sendiri, ya, infak dan sodakoh. Infak itu mengeluarkan harta untuk keperluan, untuk kepentingan agama. Contohnya memberikan infak untuk pembangunan masjid, ya, memberi infak, membagi infak untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina. Nah, itu infak berupa harta benda. Nah, sementara sodakoh, ya, sodakoh itu tidak mesti dengan harta benda, ya, tapi menolong, ya, dengan fisik itu sudah sedekah. Tersenyum sedekah, bahkan senyum itu dikatakan sedekah karena memberi ketenangan, kebahagiaan dan kesenangan. Karena pada hakikatnya sodakoh itu bermakna, ya, pemberian yang tidak mesti dengan harta dan uang, ya, membantu dengan hanya satu tujuan, yaitu mengharap ridho Allah,
Baik, teman-teman sekalian, ya, kita mesti membedakan itu terlebih dahulu. Zakat itu apa, infak itu apa, sedekah itu apa. Jadi pada umumnya sedekah itu hanya dibagi menjadi dua. Jadi sedekah wajib dan sedekah sunnah. Yang wajib zakat, yang sunnah sedekah dan infak, ya, infak dan sedekah. Nah, kemudian apa keutamaan bagi orang-orang yang rajin sedekah? Orang-orang yang rajin membantu, ya, kakak rajin membantu orang tua misalnya, ya, orang tuanya dibantu ngangkat jemuran, itu sedekah. Nah, kemudian orang tuanya dibantu nyapu, itu sedekah. Ya, segala bentuk jenis kebaikan yang tujuannya mengharapkan ridho Allah itu maka disebut dengan sedekah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih keutamaan dari sedekah itu? Bahwasanya dikatakan dalam Al-Qur'an bahwa setiap, ya, infak ataupun sedekah yang kita keluarkan itu maka nilainya akan dikali sebanyak 700 kali lipat. Ya, sebagaimana Allah berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan bagi orang-orang yang gemar bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, ya, kamasali habbatin, seperti menanam satu bijian, ya, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil, dan dari satu biji itu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, ya, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan di setiap tangkai itu tumbuh 100 buah. Jadi dari satu biji kemudian dikali 7 menjadi 7 biji, dan setiap 7 itu dikali 100 maka 700. Maka sama halnya dengan kakak sekalian, teman-teman sekalian, jikalau berinfak misalkan uang 1000, maka itu akan dikali menjadi 7 kali pertama, ya, jadi 7.000, kemudian dikali 100 menjadi 700.000, dari 1.000 rupiah menjadi 700.000. Nah, teman-teman sekalian, jikalau ingin berinfak, jikalau ingin bersedekah, maka ada arahan dalam Al-Quran, ya, ketika Nabi ditanya, ya, kepada siapa kami akan berinfak, kepada siapa kami berinfak, bagaimana infak yang baik itu, ya, maka Allah katakan dalam Al-Quran, qul ma anfaqatum min khair, ya, jadi infakkanlah yang baik-baik. Kepada siapa? Yang pertama, infak baik itu lil walidain, ya, untuk kedua orang tua, untuk keluarga, untuk istri, untuk anak-anak, ya, orang tua, istri, anak, pasangan. Oke. Nah, kemudian untuk siapa lagi? Wal aqrabin, ya, kemudian kepada kerabat-kerabat, ya. Kemudian kepada siapa lagi tuh? Sepupu-sepupu, ya, kemudian tetangga-tetangga dekat, ya. Wal yatama, kemudian kepada orang-orang anak-anak yatim, ya. Wal masakin, kemudian orang-orang yang tidak cukup kebutuhannya, ya. Kemudian yang terakhir wabenis sabil, kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana kedudukan, ya, orang-orang yang gemar sedekah, orang-orang yang gemar infak nanti di akhirat? Bagaimana kedudukannya? Sama seperti sholat dengan puasa, begitu pula dengan Al-Quran, ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis bahwa wa man kana min ahlis shadaqah du'iya min babis shadaqah, ya, jika ia ahli sedekah selama di dunia ia gemar bersedekah, ya, gemar infak, maka nanti di akhirat itu akan dipanggil melalui pintu yang disebut dengan pintu sedekah, akan masuk surga melalui pintu sedekah. Tidak ada yang masuk melalui pintu sedekah kecuali orang-orang yang gemar bersedekah, ya. Dan jikalau semuanya sudah masuk ahli sedekah itu, maka pintu itu akan ditutup rapat dan tidak ada lagi yang masuk setelahnya. Nah, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa Pak Ihsan jelaskan, ya, diantara amalan-amalan pokok yang mesti kita tingkatkan, yang mesti kita jaga, ya. Setidaknya jikalau kita tidak bisa maksimalkan semua amalan itu, maka cukup ada satu amalan yang bisa kita pertahankan, yang bisa kita jadikan alasan di hadapan Allah nanti Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa Pak Ihsan sampaikan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian untuk senantiasa berada di atas kebaikan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.